Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gus Purwanto. Dan hari ini kita akan bahas mengenai peralatan-peralatan yang ada di lab broadcast kita. Untuk apa? Ini untuk keperluan nanti ujian kalian. Oke? Nah, seperti apa? Let's check this out. Ada beberapa peralatan yang kita pakai untuk keperluan kelas broadcast. Ya, nggak fancy-fancy banget sih, tapi udah cukup untuk belajar konsep produksi acara untuk broadcast kita. Apa aja? Kita cek satu persatu. Kamera. Untuk alat syuting atau pengambilan gambarnya, kita pakai jenis kamera camcorder. Camcorder lebih dipilih dibandingkan jenis DSLR atau prosumer lainnya karena masalah endurance. Di sini kita pakai Sony HXR MC 1500. Sudah tergolong kamera digital karena media rekamnya sudah menggunakan memori, jenis memori SD aja sih. Kamera ini masih tergolong amatir karena fitur pengoperasiannya masih kebanyakan otomatis. So kita nggak bisa serta-merta ngatur shutter, ISO ataupun diafragma dengan bebas gitu. Kalian pasti sering lihat kamera kayak gini di acara syuting-syuting manten gitulah, kalau sering kondangan sih. Kenapa kita nggak pakai jenis camcorder dan fitur lainnya lebih bagus? Kita adanya cuman ini. Kamera besar seperti ini memiliki dua mode pakai. Yang pertama mode panggul, taruh di pundak, tangan kanan masuk slot hand depan, sementara jempol dipakai buat on off dan record. Dua jari kalian bisa untuk dipakai zoom in dan zoom out. LCD monitor bisa di-rotate disesuaikan dengan cara pandang kalian. Yang kedua adalah mode jinjing. Di bagian pegangan tas terdapat 3 tombol yang bisa dioperasikan lewat jempol, yaitu untuk record, zoom in, dan zoom out. Mode ini enak dipakai untuk keperluan pengambilan gambar yang bersifat mobile. Karena cam ini agak berat, mode jinjing sedikit membantu meredam getaran waktu pengambilan gambar. Sedikit aja sih, karena tergantung juga dengan kekuatan otot kalian. Kabel. Ada dua jenis kabel yang kita pakai, yaitu jenis RCA dan HDMI. Well, sebenarnya ada kabel ketiga yaitu SDA sih, cuman kita nggak pakai karena cam ini nggak support. Untuk kabel analog atau RCA biasanya terdiri dari 3 warna slot, merah putih untuk suara kanan kiri dan kuning untuk video. Cuma di sini kita audionya adalah sendiri, so kita akan pakai satu kabel RCA untuk slot video aja. Jenis kabel seperti ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Selain membutuhkan power yang cukup tinggi, kualitas gambar yang dihasilkan juga masih rendah. So kita pakai kabel digital yaitu HDMI. Karena sinyal digital powernya, maka satu kabel HDMI bisa include suara dan gambar, bahkan dengan resolusi yang cukup tinggi. Hanya saja kabel ini repairnya nggak segampang RCA, dimana tinggal potong dan sambung aja. Ini akan bermasalah ketika membutuhkan kabel HDMI yang cukup panjang, maka kita belinya nggak bisa ngecer, ya harus panjang sekalian. Nihil man. Lighting. Pencahayaan yang kita lakukan masih terkonsep pada 3-point lighting, yaitu key light, fill light, dan backlight. Untuk key light atau cahaya utama untuk menerangi area ruangan, kita pakai jenis lampu supply 500 watt. Karena sangat terang dan panas, kita tembakkan ke atas biar mantul. Jenis ini nggak kami sarankan karena selain panasnya minta ampun, listriknya juga nyiksa men. Mending pakai jenis yang LED light. Nah, untuk fill lightnya atau cahaya untuk ngisi objeknya, kita pakai yang jenis LED light 50 sama 30 watt. Sangat terang, dayanya rendah dan nggak panas. Sedangkan untuk backlight atau cahaya belakang yang berfungsi misah objek dengan background serta ngasih volume objek, terpaksa kita masih pakai yang supply tadi. Mungkin backlight ini kayak nggak perlu sih, tapi coba perhatikan bagaimana pengaruhnya ke objek. Ini key lightnya, ini fill lightnya, ini fill lightnya, dan ini backlightnya. Tanpa backlight, pakai backlight. Tanpa, pakai. Tahu bedanya ya? Teleprompter. Jika kalian melihat seorang penyiar berita bisa menyampaikan berita dengan lancar, bukan berarti dia udah hafal naskahnya. Tapi sebenarnya dia sedang baca teks yang sedang ditaruh depan kamera. Dan dengan memanfaatkan pantulan cermin, teks itu hanya bisa dia lihat sendiri. Itulah konsep kerja alat teleprompter. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada cermin, monitor yang berisi teks, dan jika dilihat dari belakang, walah, cuma presenternya doang. Monitor ini merupakan extend dari sebuah laptop. Untuk nampilin teksnya bisa menggunakan sumber-sumber prompter free yang ada di internet. Tentu saja ketika ditampilkan, teks dalam keadaan terbalik. Tapi jika dipantulkan di cermin, teks kembali normal. Teleprompter seperti ini cukup mahal, namun kalau Anda bikin sendiri juga bisa sih. Kapan-kapan kita ulas lewat episode tersendiri. Suara. Untuk suara kita gunakan alat terpisah yaitu gunakan clip-on. Clip-on ini semacam wireless mic yang ada transmitter dan receivernya. So ada mic kecil yang kita pasang di tempat yang dekat dengan mulut seperti kerah baju. Dan transmitternya kita bisa taruh di belakang. Nantinya receiver akan menerima sinyal suara dan outputnya bisa kita teruskan ke mixer audio atau speaker langsung. Equipment.
Selain tripod dan kabel sebagai alat tambahan, ada juga mixer visual sebagai master utamanya. Kita akan bahas ini di episode berikutnya. Selain itu, kebanyakan dari kita hanya menggunakan alat-alat yang kita miliki sendiri atau kita bikin sendiri. Basically semuanya serba DIY deh, do it yourself, atau kalau nggak minjem. Maka dari itu, selalu bina hubungan baik sama si pemilik alat. Oke? Nah, itu tadi peralatan yang kita punya. Saya kira memang nggak bagus-bagus banget, akan tapi kita tetap bisa maksimalkan. Oke? Ketemu lagi besok di lain kesempatan. See ya and bye!